Oke, balik lagi di Gibah Wong Kito. Wah, tamu kita hari ini spesial juga. Wah, banyak tamu-tamu di Gibah Wong Kito tuh spesial ya. Kita kedatangan tamu dari anggota Dewan. Wah, perwakilan rakyat, anggota DPR Komisi 2 ya. Pak Bambang Rubianto. Wes, apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat terus Pak ya. Insyaallah. Selama COVID ini kan soalnya sudah banyak ini ya. Yang jelas sebenarnya COVID itu kan menyerang, kayaknya bukan menyerang penyakit aja Pak, tapi kayak mental ya. Masyarakat itu kan diserang mentalnya kan, ketakutan ya kan. Nah sekarang mudah-mudahan sudah road to new normal ya. Pak Bambang baru menjabat anggota Dewan tahun lalu. Ya. Berarti periode 2019-2024. Benar. Waduh, dan sudah berapa kali menjabat anggota Dewan? Perdana nih baru. Perdana, baru pertama. Baru sekali. Wow. Dan enggak, maksudnya baru pertama itu memang baru nyalon juga. Apa sebelumnya sudah nyalon gagal? Apa nyalon lagi? Baru pertama kali nyalon, alhamdulillah langsung bisa duduk. Wih, baru pertama kali nyalon langsung bisa duduk. Alhamdulillah. Wow, luar biasa loh Pak Bambang. Dari ini ya PKS ya. Ya, benar. Waduh, sudah ini ya. Nah, ini bisa ini buat motivasi ya kan. Ada soalnya yang sudah berkali-kali itu udah jadi kan. Memang rezeki ya, rezeki. Waduh. Cak Mano setelah perdana jadi anggota dewan, apa yang dirasoi? Alhamdulillah terima kasih pertama-tama nih Bang Peter Ya. sudah bersedia menyuangkan waktu untuk Sama-sama. menghadirkan saya di sini Ya. untuk sharing kita gitu kan. Alhamdulillah nih katanya perdana pula di sini kan Ya. untuk anggota dewan. Ya, ini pertama kali. Jadi pengalaman pertama menjadi anggota dewan ya nano-nano. Jadi karena memang pengalaman belum ada, kemudian kesempatan jebar kali ini, jadi ada kaget-kagetnya, ada senang-senangnya gitu. Jadi nano-nano lah gitu. Jadi kita kita bisa learning by doing, belajar. Iya, belajar. Ada penyesuaian juga ya. Penyesuaian di sini, di sana sinilah. Alhamdulillah insyaallah kedepannya bisa survive lah. Iya, ini kan baru, berarti kan belum 1 tahun ya? Belum. Baru berapa bulan ya? Hampir 10 bulan lah kira-kira. Nah, kan ini banyak, karena ini perdana anggota dewan muncul di podcast aku. Jadi mungkin kan beberapa teman-teman atau masyarakat tuh pengen nanya juga. Sebenarnya apa gawe bae di kantor DPR tuh? Nah, ini jadi pertanyaan sesuatu ya kan. Ada, karena kan ini first time-nya juga Pak Bambang jadi anggota dewan. Mungkin Pak Bambang dulu mungkin juga mikir apa gawe sih DPR tuh ya kan. Nah, ini boleh diceritain nih. Ya sesuai dengan tugas fungsi anggota dewan kan ada 3 tuh tugas fungsinya. Yang pertama budgeting, jadi penganggaran. Kemudian ada legislasi atau bukan legislasi, namanya peraturan, bikin peraturan daerah gitu. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Jadi mengontrol lajunya pemerintahan eksekutif dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan kita kontrol. Kayak di dewan itu ada 3 komisi. Komisi 1 menangani bidang pendidikan dan pemerintahan. Komisi 2 itu ada kesehatan dan perekonomian. Dan ketiga itu pembangunan dan keuangan. Jadi kami membagi tugas dari itu supaya bisa menjalankan 3 fungsi pokok tadi gitu. Iya. Dan kemudian kami juga ada konstituen, dan sekali kita bisa turun ke lapangan untuk menjaring aspirasi rakyat. Nanti kita bisa sampaikan kepada eksekutif, karena tugas mengeksekusi bukan pada dewan. Jadi eksekusi ada pada eksekutif. Kita sekedar menjaring saja, kemudian kita sampaikan pada eksekutif untuk dieksekusi gitu. Berarti ada eksekutifnya lagi. Iya. Eksekutif itu apa, Pak? Eksekutif itu ya pemerintah, dalam hal ini wali kota dan jajaran. Wali kota dan jajarannya. Pak Wali sampai dengan RT. Gitu. Itu bagiannya sudah. Jadi kan kita kan di negara ini ada 3
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yudikatif itu penegak hukum, misalkan polisi, jaksa, pengadilan gitu-gitu. Oke, kalau Pak Bambang ini legislatif. Oke. Waduh. Jadi banyak dong kerjaannya dong, ya kan? Numpuk. Banyak, iya, numpuk loh. Nah, ya kan. Soalnya kan banyak masyarakat tuh kan ya kadang-kadang cuman dengar berita-berita yang kurang jelas ya kan. Kadang-kadang katanya, DPR tuh duduk baik, tidur baik di gedungnya ya kan. Nah kan ini kan banyak loh tugasnya ya kan. Ini mungkin beberapa orang kan enggak tahu ya. Berat enggak jadi anggota DPR? Ya tergantung kita lah menyikapnya. Kalau kita suntuk jutek terus ya akhirnya berat. Jadi kita bawa enjoy ya kan. Bawa enjoy sambil kita mempelajari. Karena memang kan seperti aku bilang tadi, ini pengalaman pertama. Tapi selama kita mau belajar, insya Allah itu bisa kita lakukan dan kita jalankan dengan sesuai dengan tupoksi kita gitu. Oh, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, iya kan? Berarti kan menyampaikan suara rakyat dong, iya kan? Apapun rakyat kadang-kadang kan banyak nih netizen, apalagi sekarang zaman sosial media, iya kan Pak? Jadi gampangnya mereka buat ngasih masukan, kritik, saran tuh kan kadang-kadang kayak lewat Facebook, Instagram tuh kan. Itu banyak ada nyampein ke Pak Bambang, Mak ini tolong Pak aspal ke ini Pak tolong, ada enggak? Iya banyak ya. Jadi kami itu ada namanya reses, disitulah kita menampung aspirasi. Cuman kalau aku pribadi menilai bahwa yang kita harus bangun bukan hanya fisik saja, tapi lebih kepada sumber daya manusia dan kekuatan ekonomi. Jadi banyak di setiap reses itu ditemukan masyarakat itu mengeluhkan, tolong Pak jalan, tolong Pak listrik, tolong Pak siring kami, air. Tidak ada salahnya itu. Saya support dan apresiasi itu. Cuma saya kepinginnya bahwa masyarakat itu memikirkan bagaimana ke ekonomi ke depan gitu loh. Maka saya berharap ada semacam keinginan dari eksekutif untuk lebih mengembangkan ekonomi kreatif dari masyarakat. Ini termasuk Bang Peter ini termasuk salah satu penggiat ekonomi kreatif. Jadi yang bisa harus kita support anak-anak muda seperti beliau ini yang punya potensi di bidang-bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi bukan hanya pada tolong Pak jalan kami, tolong Pak listrik kami, tidak ada salahnya. Cuma kalau saya pribadi lebih kepada peningkatan kemampuan atau sumber daya manusianya dan kemudian ekonominya. Dan kalau misalkan ekonomi kita sudah bagus, itu bisa berjalan paralel. Jadi kan istilah kita nih, kalau perut kita lah kenyang, otak bisa mikir. Iya. Perut kenyang, otak mikir. Kalau lapar mulai. Lapar tuh sembuh pendek. Jadi kita disulut sedikit meledak. Iya benar. Itu kadang dalam keadaan kondisi perut lapar tadi gitu. Jadi kalau anak-anak muda itu kita bisa support ya dengan pemikiran mereka, insya Allah Linggau lebih bisa baik. Iya, waduh. Dan ada penambahan moto dari Pak Bambang nih katanya Linggau apa tuh? Bisa luar biasa. Bisa, Linggau luar biasa ya, Linggau bisa luar biasa. Karena saya melihat ya, di bawah Pak Nana ini saya appreciate sekali pembangunan fisik, ekonomi. Saya ini dulu sering bolak-balik keluar negeri lah ya. Di tempat ruang tunggu itu sering duduk sama orang-orang kita di Indonesia, di Jakarta lah, nunggu pesawat mau terbang internasional. Nanya dari mana? Biasa kan kita ngobrol. Dari Lubuk Linggau Pak. Hah? Lubuk Linggau gimana? Nggak tahu dulu. 5 tahun sebelum ini dibilang Palembang baru tahu. Oh Palembang gitu. Tapi 5 tahun ke belakang kita ngobrol,
Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau yang ini ya, yang Iya, ada iya, iya. downhill-nya ya, Iya, yang iya. ada apa namanya Bukit Sulapnya, Iya, yang iya. ada apa trail yang Ya, trail adventure itu adventure. ya. Jadi di bawah beliau saya appreciate sekali Lubuk Linggau keangkat namanya. Iya, Cuma iya. memang belum semua sisi tersentuh. Ya waktu lah nanti kita Iya, waktu ya. sedikit-sedikit kita bisa perbaiki gitu. By the way, tadi kan Pak Bambang tuh bilang bahwa sering keluar negeri. Oh, berarti apa itu? Sekolah di sana memang? Saya sejak tahun 2001 sampai akhir 2017 stay-nya, domisilinya ada di Amsterdam, di Belanda. Di Amsterdam, Di beberapa Belanda. kota gitu, di Amsterdam, di Rotterdam, di Den Haag. Itu apa kerja pada saat itu apa ya, tuh? dari mulai kita menyelesaikan pendidikan sampai dengan kerja di sana. Oh, pendidikan kuliah di sana. Di sekolah. Wah, tuh berarti 16 tahun 16 tahun. di Amsterdam, Belanda. Di beberapa kota, bukan hanya di Amsterdam. Iya, Pindah sini. di Belanda ya, tapi di beberapa kotanya. Waduh, sekolah di luar negeri dan kerja di luar negeri. Iya. Sebagai profesi apa tuh, Pak? Perawat, nurse. Perawat di sana. Wow, berarti juga banyak ya pengalaman ya. Insya Allah. Berarti kita tuh wah ini berarti bener masuknya ke komisi 2 itu bener ya, kesehatan dong ya kan. Wah, bener-bener. Nah, ini apa ya? Apa kata-kata orang tuh hasil tidak mengkhianati usaha. Iya kan? Itu tidak pernah dikhianati usahanya. Iya kan, kerjanya sudah di luar negeri, pendidikan di luar negeri. Mungkin ada beberapa yang dari luar tuh bisa dibawa atau bisa dimasukin di kota ini, ya kan? Jadi concernnya itu kenapa aku mau diajak ke sebenarnya kalau di PKS sudah lama sih, sebelum pergi ke Belanda juga ada ikut kawan-kawan di PKS, cuman terjun ke politik praktis itu kemarin belum kepikiran. Akhir 2017 balik ke Linggau. Sebenarnya belum balik for good, itu balik biasa. Pulang kampung lah ya. Iya. Nah, kawan-kawan nawarin, ini akhirnya perundingan keluarga, bismillah, dikerjakan, alhamdulillah berhasil. Niatan kemarin itu ya lebih kepada transfer knowledge lah ya, dari kita apa yang kita dapatkan di sana kemarin, kita kalau bisa kita terapkan di sini. Iya, diterapkan di sini. Berpikir kan kemarin kalau kita di luar, artinya di luar sistem kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Kita cuma bisa sounding saja, cuman untuk eksekusi agak susah gitu. Nah, ini kan sistem ini kan tadi saya sebut ada eksekutif, legislatif dan eksekutif. Kita kalau di luar ini agak susah membenahi. Jadi saya putuskan kemarin mau ikut ke ini untuk dengan niatan memperbaiki gitu loh, yang sudah baik ini, sudah bagus ini kita apa-apa yang saya dapatkan selama 16 tahun di Belanda, sedikit-sedikit kita bisa terapkan di sini. Iya, bisa diterapkan di kota Lubuk Linggau kan ini. Lubuk Linggau ini saya lihat ya, sepengamatan saya ini mempunyai atau memiliki potensi yang luar biasa. Lubuk Linggau ini dari sisi apa nih? Semua. Jadi dari sisi ekonomi, dia ada di letak geografisnya itu strategis gitu loh. Lubuk Linggau ini ada di antara provinsi Bengkulu dan Jambi, kemudian ada beberapa kota-kota kabupaten yang di sekelilingnya yang dia tengah-tengah Lubuk Linggau ini. Menopang gitu. Iya. Dalam pikiran saya kalau makanya saya pingin anak-anak muda itu digali potensinya, karena anak muda ini mempunyai lompatan pemikiran yang kita bisa support untuk bisa menjadikan sebuah hasil yang positif gitu. Dalam pemikiran saya bahwa Lubuk Linggau ini bisa menerapkan semacam one village one product. Jadi setiap kelurahan atau kelurahan kalau kita di kota ini punya satu atau dua produk yang ada brand gitu kan, walaupun
itu bukan produk asli kita. Kita ada Curug, ada Ya, Musyawarah, ya. ada Muratara, Empat Lawang yang punya sumber daya alam yang potensial sekali. Bagaimana kita mengolah itu supaya itu menjadi merek kita? Nah, itu kita berarti balik lagi jadi produksi lubuk linggau. Ya, jadi prinsip orang Belanda itu, ya Belanda ini kecil, hanya sebesar ke provinsi Jawa Barat lah kira-kira itu sebelum pecah sama Banten itu. Iya. Tapi dia salah satu termasuk negara penentu harga produk komoditi di dunia gitu. Dan prinsipnya bahwa dia tidak perlu ada batu bara di negara dia, tapi hasilnya itu ke dia dulu gitu loh. Dia tidak perlu di tempat dia ada tambang emas, tambang minyak, cuman ngalirnya ke sini gitu loh. Nah itu prinsipnya gitu. Jadi pengelolaan berarti ya. Iya, jadi misalkan di daerah tetangga kita yang kita punya, yang mereka punya, kita punya gitu, mereknya ada di kita gitu loh. Cuma itu kan butuh proses, butuh sentuhan-sentuhan dari pemerintah yang nantinya bisa menjadikan potensial penyumbang pendapatan asli daerah yang luar biasa. Karena kita Lubuk Linggau ini kita tidak punya sumber daya alam gitu loh. Kalau di daerah sebelah itu ada sawit, ada karet, ada tambang emas, ada tambang batu bara. Kita tidak ada. Nah, kita itu dipaksa dalam tanda kutip supaya kreatif. Lubuk Linggau itu. Kreatif supaya kita bisa survive. Nanti kita berpikirnya bahwa bukan sekarang, 5-10 tahun ke depan, kalau daerah tetangga kita mempunyai seorang pemimpin yang mempunyai visi yang visioner, yang bisa membuat sebuah pasar yang besar, menyaingi Lubuk Linggau, saya khawatir Lubuk Linggau tutup. Ya kita nggak punya apa-apa gitu loh, ya kan? Andai saja Musyawarah punya pasar, punya semacam pusat perekonomian sendiri yang mereka bisa kelola sedemikian rupa, kita mau ngapain lagi? Mereka punya hotel sendiri, mereka punya hiburan sendiri, pariwisata sendiri. Kita mau jual apa lagi? Ya kan? Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan dalam waktu dekat jalan tol Bengkulu selesai. Ya kan? Lebih cepat lagi ya. Ya, orang ngapain ke Linggau? Mending ke pantainya yang asli gitu lah. Cuman maksud saya itu bukan menjadikan kita langsung down, langsung pesimis. Jadi kita lebih kita memikirkan apa-apa yang bisa kita perbuat dari sekarang. Dari gitu. sekarang ya. Dan jangan sampai nanti pas kita bangun udah ketinggalan semua gitu loh. Jadi mas saya ini sebagai warning lah buat kita semua warga Lubuk Linggau, terutama anak muda nih, saya lebih kepada anak muda. Come on, kita berpikir untuk ke depan 5-10 tahun ke depan, tantangan bukan makin sedikit, bahkan makin banyak dan makin hebat gitu. Jadi kita harus punya kreasi yang lebih inovatif lah gitu. Jangan tidur, wake up. Jadi pesannya tuh apa untuk meningkatkan kreativitas SDM Lubuk Linggau ini? Nah, jadi saya mulainya dari pendidikan. Jadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan itu kalau saya lihat ya dari anak-anak itu kan jumlah lulusan kita ini saya tidak tahu persis, saya belum pernah tanya ke eksekutif. Cuman saya rasa potensial untuk ini. Cuma yang saya lihat sebelakangan ini jumlah anak-anak dari itu yang diterima di perguruan tinggi itu masih belum terlalu perguruan tinggi yang negeri ya. Kalau swasta kan mereka bisa pilih di mana saja. Jadi maksud saya pada dinas pendidikan itu bagaimana meningkatkan istilahnya tuh. Jadi semakin banyak anak-anak diterima di perguruan tinggi itu menjadi indikator keberhasilan pendidikan kita. Kemudian harapan saya bahwa di kelas-kelas di tingkatan SMA itu
karena kita ada muatan lokal. Di Linggau ini tidak punya sumber daya alam, harusnya ada kurikulum khusus gitu loh. Jadi bagaimana anak-anak itu sudah mengenal entrepreneur sejak dini. Jadi dari mulai kelas 2 atau bahkan kelas 1 SMA itu mereka dididik ada 1 atau 2 jam pelajaran itu di bidang entrepreneur gitu. Jadi karena kita memahami tidak semua anak-anak itu lulus SMA itu bernasib bisa melanjutkan perguruan tinggi. Dan kalau mereka sudah punya insting atau punya ilmu atau bekal dari sejak kelas 1 SMA, pelajaran itu kemudian ada prakteknya, mereka dikenalkan dengan dunia entrepreneur, mereka sudah bisa survive gitu loh. Even mereka tidak bisa meneruskan kuliah, tapi mereka bisa, karena anak muda ini saya lihat dia mikirnya nanti gitu loh. Mereka coba dulu gitu loh. Coba itu gagal ya enjoy saja gitu loh. Kalau kita udah umur nih kan, rumah saya mikir dulu, ini ada kalkulasinya gitu loh. Nah, karena anak muda nih mereka ini peluang, daerah sini bisa dibikin ini, daerah itu bisa kan. Tapi itu butuh track, butuh jalur yang bisa, yang sudah dibuat sejak dia di SMA gitu. Jadi dengan begitu mereka bisa terarah gitu, nggak jadi nggak liar. Harus diarahkan. Nah, jadi dari pendidikan, kemudian dari segi religiusnya. Jadi kita sesuai dengan tagline dari Lubuk Linggau Madani ya. Kita lebih memprotek lah gitu lah. Bagaimana potensi ini bisa menyumbangkan hal-hal positif, dan kemudian kita juga bisa membangun generasi muda yang lebih paham gitu. Karena ada bariernya, ada batasannya ketika mereka melangkah gitu. Jadi tidak liar gitu. Buat itu kan kita bicara masyarakatnya ya, masyarakat Lubuk Linggau ini. Nah, untuk pemerintahannya sendiri, ya kan sekarang posisinya kan pemerintah ini, apakah sudah cepat penanganan untuk masalah ekonomi Lubuk Linggau ini? Ini sudah termasuk cepat dong penanganannya? Kalau saya lihat di bawah Pak Nanan ini, Pak Prana ini, saya melihat alhamdulillah udah bagus. Karena kita lihat kan ada universitas mulai banyak, hotel-hotel banyak ya kan. Itu kan meningkatkan ekonomi berarti kan. Sudah ada peningkatan yang signifikan lah. Ada moda transportasi yang sudah bisa kita jadikan icon lah. Hanya memang ini, maksudnya Pak Nanan ini dia meletakkan saja kita sebagai anak muda ini yang harus meneruskan gitu loh. Sampai jerih payah beliau, setelah beliau tidak ada lagi sebagai pejabat di Lubuk Linggau, akan sia-sia gitu kan, sayang sekali. Makanya saya fokusnya ke anak-anak muda supaya menjaga ini, bahkan meningkatkan ini supaya lebih lebih ke depan lebih bisa bernilai gitu loh. Benar. Kalau di ASN kemudian memang masih menjadi sebuah catatan lah ya. Arah ke sana insya Allah saya lihat langkah-langkah pemerintah udah baik. Cuman kesadaran saja lah. Masih ada beberapa yang oknum-oknum yang masih di pasar kalau jam kerja gitu-gitu itu. Kemudian buat saya sih kalau masukan saja nih buat pemerintah, kalau enggak tahu lah, karena saya udah agak lama di luar, hari Jumat kadang-kadang pakai pakaian olahraga itu ya, training gitu kan. Ya. Saya melihat kalau mereka ASN itu dibayar untuk kerja. Masalah kesehatan mereka harus di luar jam kerja gitu loh.
Jadi olahraga itu sebagai pemerintah sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Itu ada di Lubuk Linggau, di Tawabingin ada TOS, di mana di sini ada Car Free Day. Car Free Day. Kemudian di Kayu Ara itu ada lapangan. Saya manfaatkan itu ketika bukan jam kerja gitu. Jadi jam kerja walaupun itu hari Jumat, buat saya itu jam kerja, bukan untuk olahraga. Bukan, olahraga itu menjadi kebutuhan personal ya, benar. Jadi tidak memanfaatkan jam kerja. Iya. Oh, ini masih banyak juga ya itu yang bahkan diterapkan ya. Diagendakan buat saya ini personal kalau saya sih tidak setuju gitu. Jam kerja Senin sampai Jumat itu adalah kerja. Iya. Olahraga, kebutuhan rohani, spiritual, pengajian, itu di luar jam kerja. Kembali ke personal masing-masing ya. Bagaimana nanti personal itu yang ini. Iya. Buat saya hari Jumat kerja, bukan buat olahraga gitu. Iya. Jadi itu pendapat saya. Jadi sedangkan yang sekarang saja efektivitas jam kerja saja masih ini, apalagi sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk berolahraga di hari Jumat gitu. Tambah seneng ya. Jadi olahraga kalian sendiri olahraga hari-hari yang sudah diliburkan, fasilitas pemerintah sudah ada, manfaatkan gitu. Iya, benar. Ini jam kerja ya kerja gitu. Iya. Ini mungkin itu ini aja ya, kayak lebih masukan ya dari, karena di luar itu kalau olahraga gitu personal ya mereka ya. Iya, mereka kalau di luar ya ada uang untuk kita nge-gym lah gitu. Karena memang fasilitasnya ada yang memang tidak mau secara terbuka, dia ada di gym-gym yang berbayar. Tapi ada fasilitas dari kantor yang benar. Ini khusus PNS misalnya. Bisa dipakai di situ. Jadi kalau pemerintah sih sudah menyediakan, saya lihat semacam fasilitas kan. Sarananya sudah ada. Ada di Kompi ada ya. Cuman kan kita ini kadang-kadang olahraganya terpaksa karena terpaksa oleh pimpinan olahraga. Iya. Itu terbiasa saja. Iya. Ada nggak sih Pak, Lubuk Linggau ini kan ini kan sudah banyak beberapa orang yang tahu ya. Maksudnya kita juga kemarin sempat ada SCTV Karnaval ya kan, sudah publish itu sudah lumayan ya, kenceng untuk Lubuk Linggau. Dan beberapa kali aku keluar juga ketemu-temu teman-teman bareng-bareng syuting itu, mereka tahu. Oh, Lubuk Linggau, sudah mulai tahu kan. Nah, apa gagasan setelah ini? Setelah ini tuh gagasannya apa? Apakah memang tetap di bidang yang itu yang mau ditonjolkan, atau bagian apa lagi, pariwisata yang ditonjolkan atau apa nih? Kalau saya sih jalannya paralel saja gitu loh, dari bidang ekonomi, kemudian pariwisata, pendidikan, ini harus bareng gitu loh. Jangan sampai kita memajukan pariwisata kemudian pendidikan kita tertinggal. Atau mungkin pendidikan tinggal, ekonominya maju, mungkin gitu-gitu aja. Akhirnya juga ketimpangan. Nggak bisa fokus satu berarti ya? Bisa, jadi semua dan saya lihat sudah memang Pak Nanan juga udah harus aware dengan ini gitu loh. Saya lihat memang dari segi pariwisata yang lebih diperhatikan gitu loh. Sedangkan mungkin saya nggak tahu juga apakah ekonomi kita ini juga sudah sudah menjadi prioritas. Saya tidak tahu juga. Dan saya berharap bahwa ini berjalan paralel gitu, berjalan bersama-sama, biar saling seimbang. menopang. Jadi ekonomi baik, pariwisata, kemudian orang mau datang ke Lubuk Linggau. Bahkan saya inginnya tuh setiap event-event yang berskala regional ataupun nasional tuh udah di sini gitu loh. Orang udah patokannya ke sini ya. Kalau saya jadi Pak Dinasnya nih ya. Pak Dinas, kamu jadi Pak Dinas, kamu keluar deh cari apa gitu kan supaya orang mau ke sini, event apa diskusi apa.
sidang apa gitu, pokoknya semuanya di sini aja gitu loh. Iya. Kamu udah jangan terlalu banyak ngurus di dalam ini gitu loh, karena Pak Dinas kan linknya kan ke seluruh Indonesia. Iya. Misalkan ada event apa yang skalanya regional ataupun nasional, bahkan internasional, yang sekarang sudah ada di seperti yang Gendang apa itu, cuman saya lihat itu masih berkutat pada pariwisata dan kesenian. Ya, dari olahraga misalkan itu kan pertandingan apa yang kelasnya lebih besar lagi, kemudian kita punya universitas di bidang pendidikan, ada seminar apa gitu. Cuman tingkatannya udah jangan lokal lagi gitu. Benar. Dengan banyak orang datang ke sini, mereka bawa uang tuh, ya kan, belanja di sini, kemudian tidur di sini, ajakin, mungkin kalau kepala dinas datang sini, mungkin bukan cuma dia sendiri, ada pendampingnya, kemudian ada staf-stafnya itu. Kalau satu kepala dinas bawa 5 orang udah lumayan kan. Jadi saya kalau gitu, pemikiran saya gitu, kedepannya bahwa kita sudah harus berpikir bahwa sebanyak mungkin mengadakan atau menyelenggarakan event-event yang skalanya regional atau nasional. Jadi di samping kita mendapatkan keuntungan secara ekonomi, kita juga membuka wawasan masyarakat. Gitu. Kemudian dan di bidang pariwisata, kemarin sempat ngobrol juga sama pada saat audiensi sama mitra kita di pariwisata. Pariwisata alhamdulillah udah mulai bagus, hanya saya penekanannya pada kesadaran masyarakat. Sekuat apapun effort kita untuk mendorong orang datang ke sini, tapi masyarakatnya tidak well educated, artinya tidak aware lah dengan sadar pariwisata, orang kapok datang sini gitu loh. Dan mereka tidak welcome, mereka tidak sadar, ada ramah, kemudian komoditi yang dijual dengan harga yang tinggi gitu. Jadi orang ini malas balik lagi. Sudah jadi datang malas. Kita harapan kita kemarin saya sampai juga ke Dinas Pariwisata, kita didik ini masyarakat supaya mereka welcome dengan orang datang sini, kemudian dengan keramah tamahan kita yang menimbulkan orang itu mau datang ke sini lagi gitu, dan tertarik untuk datang ke sini lagi gitu. Jadi bukan sekali saja kunjungan tapi berkali-kali. Iya, benar. Ya, biar orang balik lagi ya. Lihat pariwisatanya enak, masyarakatnya enak, ya kan. Kadang-kadang dari sisi masyarakat tuh menambah juga gitu loh nilai positifnya kan. Iya, kita jalan ke Jogja gitu kan. Iya. Bukan main tuh kalau kita main ke Malioboro tuh kan orang harga ramai. Yang kita beli murah-murah ya, dalam relatif murah lah gitu. Kita mungkin Bang Peter juga pengen lagi ke Jogja kan? Nggak kapok kan gitu. Jadi pengen lagi begitu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi masyarakat diberi pemahaman tentang itu, supaya kita lebih bisa menjaga gitu jumlah kunjungan wisatanya gitu. DPR ini kita balik lagi bicara masalah anggota DPR. Anggota DPR bisa pindah komisi enggak? Bisa. Atas request atau dipindahkan? Itu ada di tatip kita dijelaskan bahwa bisa bertukar atau berganti komisi itu setelah 2,5 tahun menjabat di komisi itu. Jadi kita bisa pindah lagi ke. Itu by request personal? Bisa request, jadi bisa otomatis. Kalau kita mau bertahan di situ juga nggak ada apa-apa. Bisa ya. Tapi kesempatan untuk bisa pindah itu setelah 2,5 tahun kita di situ. Setelah itu kita mungkin untuk pindah. Gitu. Iya. Wah, ini kita ngobrol santai sedikit. Ini enak nggak jadi anggota DPR? Nah, ini kan banyak itu, pasti yang nanya ini banyak ini. Enak nggak Pak jadi anggota DPR? Kan katanya kan difasilitasi ya sama pemerintah dong, ya kan? Seperti ini, saya pernah banyak pertanyaan juga. Anda bilang
enak nggak jadi wali kota gitu kan. Iya, iya. Kalau saya melihat jadi wali kota nggak enak. Capek ya. Yang enak itu jadi teman wali kota, anak wali kota. Iya, iya. Ya kan? Iya. Kalau wali kotanya saya tahu persis bagaimana Pak Wali itu Kerja gitu loh. Nah, kira-kira bayangkan seperti itu. Oh. Anggota DPR juga begitu. Kerjanya kerja, kemudian bagaimana menyerang aspirasi, kemudian iya. bagaimana menjaga konstituen, gitu kan, agar tetap merasa diwakili kita. Jadi itu butuh butuh effort, butuh perjuangan lah. Iya. Jadi gitulah kira-kira. Ada ya kadang-kadang enak, kadang-kadang pas ketemu dengan trouble ya kita berusaha mencari. Tapi namanya kerja pasti ya begitulah ya, pasti capek namanya kerja kan. Kadang-kadang sudut mata masyarakat tuh kan kadang-kadang yang enaknya aja. Yang lemak-lemak dilihat, pakai mobil, ada sopir ya kan. Kerjanya di ruangan ini eksklusif ya kan. Nah, kadang-kadang kemarin pas yang harus stay at home itu kita capek juga loh. Padahal suruh tinggal di rumah aja kan. Karena ya itu jadi kita relatif lah, kita suruh tinggal di rumah, karena ternyata nggak enak juga gitu loh. Iya. Harus karena memang mungkin biasa kerja ya, biasa ngantor gitu. Ya, biasa gerak. Nah, berarti ini kan baru satu periode ya, baru mau jalan ya. Ada wacana rencana buat nyambung 2 periode. Ini kalau DPR maksimal 2 periode. Oh, DPR bebas ya? Oh, yang ini ya wali kota, eksekutif ya, yang nggak bisa lebih dari 2 periode. Oh, berarti ada rencana buat DPR lagi dong setelah ini. Insya Allah. Kita jalan aja dulu. Jalan aja dulu ya. Belum selesai. 5 tahun ini belum selesai. Barangkali kan setelah DPR wali kota. Nah, itu semua cita-cita semua lah ya, semua orang ya. Pengen pengen membangun kotanya lebih baik lagi ya kan. Ada peningkatan lah secara kualitatif maupun secara kuantitatif, artinya kualitas kita harus di-upgrade terus gitu loh, apa yang kita sumbangkan sebanyak apa gitu kan, pemikiran, kemudian ide-ide atau hal-hal positif yang kita bisa sumbangkan ke kota ini gitu. Iya. Iyalah, yang jelas memang untuk memajukan kota Lubuk Linggau, ya kan. Nah, untuk masyarakat semua lah ya. Iya kan, masyarakat, karena kan enggak setiap orang tuh bisa mempunyai kesempatan untuk jadi wali kota ya kan. Nah, mungkin yang jadi wali kota mungkin kan itulah yang mewakili seluruh rakyat untuk membangun sama-sama ya kan. Intinya sebenarnya sama-sama lah Pak ya. Iya. Sama-sama, masyarakat pun wajib ikut turut serta kan, maksudnya untuk membangun Lubuk Linggau untuk jadi yang lebih baik lagi. Nggak bisa sendirian. Kasihan ya. Pemerintahan itu unsurnya terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi kalau cuma eksekutif bukan pemerintahan namanya. Iya. Jadi susah ya. Jadi harus sinergi. Iya. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Linggau. Terutama kaum milenial, ya kan. Nah ini apa Pak? Ada pesan-pesan kah atau biar mereka bisa nyalon juga jadi DPR? Iya. Saya berharap gitu. Jadi ke depan ini ada anak-anak muda yang punya semangat, punya pemikiran yang maju untuk bisa lebih kompetitif, kompetisi di Lubuk Linggau ini, bukan hanya di bidang ekonomi, pendidikan, bahkan di bidang politik. Iya. Karena kita melihat politik ya seperti ini aja gitu loh. Iya. Politik itu ya gitulah. Nah, saya pinginnya ke depan politik ini lebih dinamis gitu loh, tidak monoton 5 tahun. Cari pemimpin dipilih, kemudian dia kerja atau nggak kerja, kemudian 5 tahun lagi dia datang lagi, kemudian kita pilih lagi, nggak gitu. Jadi ada semacam reward and punishment-nya gitu. Ketika dia
saya ingin anak-anak muda ini melihat potensi-potensi politikus ini yang mana yang mereka harus lihat gitu loh. Iya. Jangan sampai seperti sekarang ini kita terpaku dengan bagaimana orang tidak punya kapasitas, orang yang tidak mempunyai ide-ide kemudian terpilih menjadi anggota DPR gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Ya memang harus dicari tahu juga ya Pak. Iya dong. Jadi kita harus secara ini moral, kita sudah ada pertanggungjawaban moral karena kita sudah memilih mereka. Iya. Jadi kalau memang mereka ini tidak sesuai, tidak punya kapasitas, silakan dipanis. 5 tahun ke depan jangan dipilih lagi gitu loh. Iya. Tapi kalau kita ketika melihat politikus ini mempunyai potensi yang bagus, ya silakan dikasih reward, dipilih lagi dan cari yang memang punya kapasitas gitu. Jangan kita nerimo, karena saya berpikir anak-anak muda ini punya jiwa kritis yang lebih lah itu, dan itu saya pingin di Lubuk Linggau banyak anak-anak muda seperti itu. Jangan sampai kita stagnan seperti ini aja gitu. Bakso Linggau tuh nago be. Iya, nago dan besok 5 tahun lagi siapa yang terserah lah enggak. Kita anak muda harus jangan apatis seperti itu, karena tantangan ke depan seperti saya bilang tadi akan lebih berat. Iya benar. Itu real, tantangan ini real gitu, bukan cuman nakut-nakuti, bukan. Perdagangan bebas, kemudian potensi daerah kita, daerah penunjang kita ini yang mempunyai potensi, hanya mereka ini saya lihat belum bangkit saja. Iya gitu. benar. Saya berharap ketika mereka bangkit kita sudah siap. Sudah gitu kokoh loh. ya. Jadi goyang pun kita tidak terlalu cuman goyang-goyang dikit lah, cuman tidak sampai roboh. Gitu. Nah, 5-10 tahun ke depan kita sudah bisa kalau satu udah take off lah gitu loh. Jadi kita sudah mempersiapkan runway-nya, kita sudah mempersiapkan pesawatnya, gitu kan, siapa yang mengemudikannya. Jadi 10 tahun kita udah take off, kita udah aman gitu. Benar. Jadi jangan kita tidur sekarang, kita bangun Lubuk Linggau ke depan lebih baik lagi. Dengan modal yang kita punya sekarang ini, kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan. Iya. Ya saya lebih fokus kepada anak muda sih sebenarnya. Karena bukan menyampingkan orang-orang yang dewasa atau tua, tapi harapan saya ke depan kita ini ada namanya bonus demografi Indonesia ini. Bonus demografi itu pertumbuhan penduduk produktif di atas 24 sampai 35 tahun. Yang kita nih secara alamiah dapat gitu loh. Makanya termasuk produktif berarti Indonesia itu. Nah, itu kan yang kita lihat di negara lain itu paham. Makanya kita diujani dengan dicekokin dengan hal-hal negatif itu tadi ada kokain, ada narkoba. Supaya anak muda ini enggak mikir gitu. Benar. Itu kan kalau mereka ini bangkit dengan kita bisa memanfaatkan bonus demografi tadi, terancam gitu Jadi kita bangunlah sekarang bangun daerah kita sendiri, kemudian jauhi hal-hal yang negatif, cari potensi-potensi yang bisa kita kerjakan untuk bisa kita bertahan kemudian hari gitu. Hal-hal yang bermanfaat lah, karena harus sadar betul bahwa ini adalah perang sesungguhnya. Mereka nggak mungkin kirim kita rudal ke sini. Dengan jalan yaitu kirim hal-hal yang negatif. Sama kayak ini ya, jadi kirim berita-berita negatif itu sudah termasuk ya. Jadi ada semacam analogi gitu di Eropa itu, ketika berjalan di kereta ada 2 orang bawa karung itu. Nah, setiap kali dia goyangin karung itu kan, ditanya karung itu isinya apa, tikus ternyata. Tikus ini mau dibawa ke lab untuk sebagai uji coba. Terus ditanya, kenapa kamu goyangin terus tikus ini? Karena dia tahu potensi ketajaman gigi tikus.
Kalau dia diem, dia gigit ini apa? Oh iya karungnya. Karung Jebol. jebol. Iya. Maka dia bikin rusuh terus ini. Jadi tikus tikus enggak karuan jadi apa namanya. Iya. 1 menit goyang lagi. Supaya dia, jadi kita ini dibikin gaduh terus. Bikin gaduh. Bener. Jadi kita tidak menyadari potensi kita gitu loh. Kita potensi kita besar, tapi kita dibikin gaduh terus, jadi berkutat di situ terus. Hal-hal yang remeh-temeh gitu loh. Hal remeh-temeh yang harusnya kita sampingkan, tapi kita ini terus gitu loh. Malah nggak fokus jadinya. Jadi maka dibikin gaduh terus sama ini digoyangin terus supaya sampai ke lab ini sudah aman gitu loh. Karena benar. karung ini gigi tikus kan enggak gigitnya itu selesai dia lepas ya kan. Gitu. Jadi itu analoginya gitu. Seperti itu. Luar biasa. Jadi anak-anak muda fokus kita bangun daerah kita dengan potensi yang kita punya. Dan insya Allah Linggau bisa lebih luar biasa. Bisa luar biasa. Seperti moto Pak Bambang kita adalah Linggau luar biasa. Waduh. Linggau bisa luar biasa. Oke, itu dia bincang-bincang kita sama Pak Bambang selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2. Waduh. Terima kasih banyak Pak Bambang sudah hadir di podcast aku, sudah membagi-bagi motivasi kepada masyarakat. Terutama kaum milenial ya, kaum muda yang bisa lebih maju lagi untuk kota Lubuk Linggau kita ini ya. Sama-sama kita majuin kota Lubuk Linggau. Waduh. Oke, itu dia, dan jangan lupa ada Instagramnya mungkin Pak Bambang? Ada, aku share lah. Ya, siap. Nanti kita ditaruh di bawah video ya. Ini Pak Bambang Rubianto. Di fanpage Facebook ada. Facebooknya ada juga. Nanti kita taruh juga di bawah ya. Kamu searching atau mau tanya-tanya langsung ke Pak Bambangnya boleh ya. Langsung mau tanya via Facebook, via Instagram, silahkan ya Pak ya. Nanti ada staffnya Pak Bambang yang langsung menjawab ya. Atau Pak Bambang langsung? Langsung ya. Wow, langsung dijawab loh sama beliau. Luar biasa. Dah. Pokoknya kalau kamu suka sama video ini silakan kamu share, barangkali kan ini untuk ilmu kamu juga ke depan ya. Tadi ada analoginya bagus nian itu yang bawa tikus. Nah, itu harus disimpan dan kamu harus pelajarin artinya. Dan kita memang caknya lagi kondisi seperti itu, Pak ya. Nah, ini kita benar-benar harus fokus. Oke? Itu dia video bincang-bincang sama Pak Bambang selaku anggota dewan. Sampai jumpa, salam gibah wong kita. Bye bye.